Jadi, saya akan bercerita tentang teror suster ngesot yang ada di pabrik saya bekerja dulu. Kenapa suster ngesot bisa ada di pabrik? Sebenarnya itu bukan suster ngesot, itu hantu wanita biasa yang cara jalannya ngesot. Makanya para pekerja di sana menyebutnya suster ngesot. Sosok itu sudah terkenal sekali. Hampir semua orang pabrik tahu cerita ini. Sudah seperti urban legend. Jadi kawasan pabrik saya ini memiliki 3 gedung. 2 gedung di depan menghadap jalan raya, dan 1 gedung di belakang yaitu gedung 2. Gedung 2 inilah yang katanya angker. Pengalaman mistis saya di pabrik ini terjadi saat saya baru bekerja selama 1 bulan. Saat itu pertama kali saya dapat shift malam, masuk jam 12 malam dan pulang jam 8 pagi. Saya cukup bersemangat karena ini pengalaman pertama masuk malam, ditambah katanya masuk shift malam lebih santai daripada pagi. Sesampainya di pabrik, semua berjalan normal seperti biasa, dan saya bekerja di gedung 2 yang katanya angker itu. Pekerjaan berjalan dengan lancar dan tidak merasa ngantuk sama sekali. Sampai tiba jam 2 malam, saya diminta senior saya untuk ke belakang mengambil bahan mentah menggunakan palet dan troli hidrolik karena forklift sedang sibuk. Akhirnya, saya bersama 1 orang senior yang seorang pria parubaya berjalan ke belakang. Ini pertama kali saya melihat suasana pabrik di malam hari. Ternyata tidak seramai saat pagi dan siang. Beberapa tempat ada yang sengaja digelapkan, mungkin untuk hemat listrik. Beberapa mesin juga terlihat mati. Pokoknya, auranya berbeda saat malam. Berlaku juga dengan gedung lainnya, bukan cuma gedung 2. Sesampainya di belakang, saya mengambil barang-barang yang dibutuhkan. Nah, di saat inilah saya mendengar suara yang aneh. Saya mendengar semacam suara seseorang sedang menyeret sesuatu, seperti sesuatu yang diseret di atas tanah. Arahnya dari belakang gedung. Sekedar info, bagian belakang gedung 2 itu aspalnya sudah agak jelek dan penuh kerikil. Jadi kalau sesuatu diseret di sana, pasti akan menghasilkan bunyi. Akhirnya, saya pun bertanya pada senior saya, "Bang, itu suara apa ya?" "Suara apa?" Dia malah seperti pura-pura tidak tahu. "Itu kayak ada yang diseret dari belakang." "Oh, itu mah suara si Eneng. Biasa di sini mah. Udah, biarin aja." "Eneng? Siapa itu?" Saya tidak tahu apa maksudnya. Akhirnya, senior saya selesai mengangkut barang-barang ke dalam trolinya dan berjalan duluan meninggalkan saya. Kini giliran saya untuk mengambil barang yang dibutuhkan. Saat sudah selesai mengambil barang, saya iseng melihat keluar melalui lubang udara yang mengarah ke belakang gedung. Saat saya melihat keluar, saya melihat ada sesosok perempuan berambut panjang sedang berjalan ngesot ke arah saya. Wajahnya tertutup rambutnya yang panjang, memakai baju putih yang kotor dan lusuh. Cara jalannya persis seperti suster ngesot. Penampakan itu jelas sekali. Bahkan saya menatapnya cukup lama karena masih ragu itu orang atau bukan. Karena saya juga takut, buru-buru saya pergi meninggalkan tempat itu dan membawa barang bawaan. Saat sampai di dekat senior yang tadi, saya pun kembali penasaran dan bertanya, "Bang, Eneng siapa sih, Bang?" Tanya saya yang saat itu wajahnya pucat dan berkeringat. Melihat wajah saya, si senior sempat tersenyum agak mencurigakan. "Suster ngesot, penunggu sini. Udah, jangan diomongin, nanti dihakten orangnya." Mendengar penjelasan itu, jujur saya tidak puas. Tapi karena masih jam kerja, saya pun lanjut kerja sambil menyimpan rasa penasaran sekaligus takut. Saya terus fokus kerja sampai pagi tiba. Nah, saat sudah pagi dan sudah waktunya pulang, saya ingat satu hal. Di bagian belakang gedung 2, ada satu pos security yang menjaga pintu keluar belakang. Jadi seharusnya semalam security di sana juga melihat apa yang saya lihat. Langsung saja saya meluncur ke pos security untuk bertanya langsung, menuntaskan rasa penasaran saya. Beruntung mereka belum pulang. Langsung saja saya mendekat dan bertanya, "Pak, permisi, mau tanya." "Iya, Bapak shift malam ya?" "Iya betul." "Bapak semalam lihat nggak ada perempuan di sana tuh?" Saya menunjuk ke arah lahan kosong yang ada di belakang gedung 2.
biasanya dipakai buat jalan atau menyimpan palet kayu. Setelah saya bertanya seperti itu, sontak beberapa security lain yang tak sengaja mendengar langsung menatap ke arah saya dengan wajah yang heran. "Ah, nggak ada. Perempuan gimana?" "Perempuan, Pak. Jalannya ngesot." "Oh, kamu lihat ya?" tanya si security. Lalu, security lain ikut menjawab, "Udah biasa itu mah. Paling si suster ngesot. Penunggu di sini. Pokoknya, kalau dengar suara ngesot, mending gak usah dicari deh. Pura-pura gak tahu aja." Dari penjelasan itu, barulah saya percaya mengenai adanya hantu penunggu gedung 2 yang namanya suster ngesot. Saya juga sempat bertanya ke beberapa teman yang bekerja cukup lama, dan mereka semua membenarkan tentang adanya mitos itu. Pesan mereka sama. Pokoknya, kalau dengar suara ngesot, jangan dicari. Pura-pura gak tahu aja. Ada juga yang bilang, suster ngesot ini hanya muncul saat jam 11 ke atas. Ada yang cerita, katanya hantu itu adalah arwah penasaran yang dibunuh dan dikubur di sini. Semakin saya bertanya, semakin banyak cerita yang saya dapat. Sampai akhirnya, saya cukup menerima bahwa sosok itu memang ada. Pengalaman ini jadi yang pertama dan terakhir kalinya bagi saya. Dan selama 2 tahun bekerja di sana, saya sudah berkali-kali mendengar suara ngesot saat kerja shift malam. Tapi selalu saya abaikan, seperti pesan senior. Alhamdulillah, saya tidak pernah melihatnya lagi. Mungkin dalam seminggu masuk malam, minimal 1 kali saya dengar suara ngesot itu. Sebenarnya ada gangguan lain di gedung 2 selain suster ngesot, terutama untuk toiletnya. Pernah 1 kali saya sedang memakai toilet sendirian. Kemudian tiba-tiba terdengar suara kloset yang ditekan tombol pushnya. Padahal tidak ada siapa-siapa di toilet samping saya. Teman saya juga pernah merasakan saat sedang memakai toilet. Tiba-tiba di toilet sampingnya terdengar suara batuk laki-laki beberapa kali. Padahal saat itu dia sendirian di toilet. Lalu cerita terakhir dari security yang sedang iseng bernyanyi malam-malam. Tiba-tiba terdengar suara perempuan misterius yang mengikuti nyanyiannya. Padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Begitulah cerita kisah horor yang ada di tempat bekerja saya dulu.